Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita saat ini. Mari kita akan memulai ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Di mana kita berada, di rumah kita bersama keluarga kita, mari kita undang Tuhan hadir di tengah kita. Mari kita minta Roh Allah itu datang di tengah kita. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami. Mari Allah Roh Kudus, penuhi kami semua dengan hadirat-Mu, dengan kasih setia-Mu. Biarlah kami dikuatkan, dihiburkan di dalam Engkau. Amin. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Biarlah Roh Kudus pada hari ini sungguh-sungguh memenuhi kita semua. Mari buka hati sama-sama, kita arahkan kepada Tuhan. Biar dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita mendapatkan segala berkat yang daripadanya. Allah Roh Kudus, Kau selalu dalam hidupku. Mari katakan sama-sama, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Ini kami Tuhan, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Saudaraku, mari rindukan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Oh haleluya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhilah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, mari sembah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan.
Tuhan, ku sembah kudus. Biarlah Tuhan memenuhi engkau saat ini. Kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Muliakan Tuhan dengan segenap hati. Roh Kudusnya ada dalam hidup kita. Izinkan Tuhan memenuhi kita, sebab Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tidak sekali-kali Dia tinggalkan kita. Semua yang Dia harapkan untuk kita adalah yang terbaik. Amin. Mari kita kembali angkat pujian kepada Tuhan. Kemana kami pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Sebab Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau sangat baik Tuhan. Oh Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat, mari katakan Dia sahabat kita, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdi, amin Tuhan, tak bisa membalas kesetiaan, amin Tuhan. Dia mulia dalam hidup kita dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya Tuhan, sungguh Engkau baik, bahkan seluruh pengabdi. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia, sungguh berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sama-sama, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Tuhan.
Tuhan. Kami sembah Engkau, Engkau sungguh mulia Tuhan. Amin Tuhan. Kita mau lebih lagi menaikkan pujian ini, sebab Dia sangat baik, Dia besar. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh haleluya. Mari muliakan Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Biarlah saudara diberkati Tuhan saat ini. Indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Oh, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya. Semua buka hati sungguh-sungguh, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami, melampaui apa yang kami bisa mengerti. Engkau menyertai kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggal diam dalam semua yang harus kami hadapi. Mari Tuhan saat ini bersekutu dengan kami. Oh, oh, ini kami Bapa. Mari Roh Kudus penuhi kami. Oriana lama syara, kinara lama sekene karalamo. Semua yang di rumah saya ajak menyembah. Kikarala basekarala masyarara. Angkatlah pujian saudara. Kikarala bala masekarala masyarara lamo. Penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Inarala maserakanaralamo. Ikakarala balabasyakaralamu. Hikarala balayase. Hikakarala balayasadaralama. Mari jamah semua saudaraku dimanapun mereka berada Tuhan. Mari penuhi mereka dengan hadirat-Mu Tuhan. Mereka yang lapar dan haus akan Engkau, jamah mereka dengan hadirat-Mu. Bawa hati mereka menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari Roh Kudus penuhi semua kami. Kami merindukan-Mu, kami mendambakan-Mu. Ikarala balaya seratakan naralamu. Irianala balaya sekanaralamu. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Mari beri yang terbaik. Dalam penyembahan ada kuasa, dalam penyembahan ada hadirat Tuhan, dalam penyembahan ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Dalam penyembahan ada Roh Kudus yang mengalirkan kuasanya seperti aliran-aliran air buat kita. Ukarala balaya seratakan darada basya karada basya kekakakara basya kene-kene alala basya darada. Uriatakan daralamu.
perawatan Tuhan, terima urapan dari Tuhan, terima kekuatan dari Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Hirianada balaya sekanada labo, Hirianada balaya sekanada lamase, Hikanada base kanada labo, Hirianada balaya sekanada labo. Semua kau berkati Bapa, semua kau berkati, semua kau urapi. Siapkan kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami perlu Engkau, kami lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati, amin. Mari kita siapkan pikiran kita, amin. Fokus kita harus baik. Saudara yang ada di rumah, mari akan dengar firman Tuhan dengan tertib. Saudaraku, apabila engkau menggunakan handphone, maka saya minta handphonenya di mode pesawat. Apabila Alkitab saudara ada di handphone, saudara boleh menggunakannya. Tetapi kiranya hanya untuk membaca Alkitab. Beri waktu beberapa menit ke depan ini, saudara sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan saja. Amin. Sebab dari cara kita mendengar, maka kita akan bisa beriman dan taat dengan baik. Amin, saudaraku. Sudah siap semua di mode pesawat ya, handphonenya. Sehingga tidak mengganggu ibadah kita. Sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, tema ini penting buat kita. Kenapa? Karena kalau hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, maka segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, Tuhan akan memberkati kita. Saudara, kalau ada seorang anak yang berkenan kepada orang tuanya, maka apapun kebutuhan anak itu, orang tuanya berjuang. Apapun yang dicita-citakan anak itu, orang tuanya berjuang. Sudah mengerti maksud saya? Jadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu sangat kita butuhkan. Tanpa perkenanan Tuhan, maka Tuhan tidak memberkati kita. Kita belajar lebih dalam lewat firman Tuhan. Membuka Mazmur 37. Ini bagian pertama. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Semua buka Alkitab. Mari lihat Alkitab. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Sama-sama kita membaca yang sudah menemukan. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudaraku, diawali suara Tuhan lewat pemazmur. Tuhan menetapkan, Tuhan meneguhkan, Tuhan memberkati langkah-langkah hidup orang benar, orang yang berkenan kepadanya, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu akan meneguhkan, memberkati, Tuhan akan mengokohkan kehidupan orang yang berkenan. Katakan sama-sama, berkenan. Amin, saudara. Berkenan kepada Tuhan, Tuhan teguhkan. Dan dikatakan bahkan kalau toh sebagai manusia, kita satu waktu bisa salah ambil keputusan, salah bersikap. Disebut Alkitab kita jatuh, kita gagal. Bisakah orang Kristen gagal? Bukan hanya bisa, banyak. Bisakah orang Kristen jatuh?
bisa. Tapi Alkitab berkata kalau kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak, tapi Tuhan akan topang, angkat kita kembali. Dalam hidup kita, kalau kita berkenan kepada Tuhan, dikatakan tidak pernah orang benar, orang yang berkenan itu ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya gak pernah jadi peminta-minta. Ini janji berkat yang besar, saudaraku sekalian. Amin apa amin? Saudara mau terima berkat yang seperti ini? Engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Di keluargamu tidak ditinggalkan. Di pekerjaanmu gak ditinggalkan Tuhan. Di dalam pelayanan gak ditinggalkan Tuhan. Di mana engkau berada, Tuhan selalu menyertai engkau. Engkau harus berkenan. Saya harus berkenan kepada Tuhan. Anak cucu dijamin gak akan jadi pengemis, gak jadi orang susah, gak jadi orang melarat, tapi akan diberkati. Bahkan dikatakan di situ tiap hari bisa menaruh belas kasihan, bahkan memberi pinjaman kepada orang lain. Bukankah ini kehidupan yang sangat luar biasa? Bukankah kita rindu semua ini? Amin. Sekarang bagaimana caranya berkenan kepada Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Mari kita belajar dari Ibrani 11. Semua kita lihat Ibrani 11. Mari sama-sama kita lihat kitab Ibrani pasal 11. Dimulai ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6 itu yang pertama. Bagaimana cara berkenan kepada Tuhan supaya hidupnya diberkati, supaya kita dijaga, supaya kita dilindungi, supaya anak cucu kita tidak jadi orang susah. Saudara, dikatakan, sama-sama lihat, ayo. Ibrani 11 ayat 6, semuanya lihat, semua baca. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, Alkitab berkata kalau engkau mau berkenan, engkau harus beriman. Tanpa iman, walaupun pandai, walaupun kaya, walaupun ningrat, apapun yang kau miliki, tidak bisa berkenan kepada Allah. Satu-satunya kata firman Allah yang mendasari orang bisa berkenan adalah iman. Amin. Saudara mengerti? Jangan sampai saudara menjadi orang yang tidak percaya tentang Allah itu ada, atau saudara mengabaikan keberadaan Allah, atau saudara tidak lagi percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Masalahnya di zaman yang serba susah begini, banyak orang mulai mengabaikan Tuhan. Mana Tuhan? Nyatanya hidupku seperti ini. Sudah nggak lagi percaya kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan itu memberi upah. Saudara, saudara harus berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah cara bagaimana bisa diberkati oleh Tuhan di segala musim hidup kita. Dunia mengalami keguncangan seperti ini. Ya, bukan hanya keguncangan penyakit, sekarang sudah menjadi keguncangan ekonomi, keguncangan politik, menjadi keguncangan moral. Ya, ada kerusuhan di mana-mana. Di Perancis ada kerusuhan luar biasa. Saudaraku, dunia sedang goncang, goncang di segala bidang. Siapa yang menjamin hidup kita tetap bisa kuat, tetap bisa eksis, tetap diberkati? Tuhan saja yang jamin. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan itu meneguhkan, menetapkan, memberkati langkah hidup orang yang berkenan. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara termasuk orang yang berkenan? Tetapi kalau engkau bertanya apakah aku berkenan, faktor pertama adalah iman. Saudara, Alkitab berkata tidak mungkin berkenan tanpa iman. Orang harus percaya tentang Allah itu ada. Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Jangan saudara mengabaikan keberadaan Tuhan. Orang yang terus-menerus berbuat dosa, orang yang terus-menerus sengaja melakukan kejahatan, itu mengabaikan keberadaan Tuhan.
Orang yang juga mulai putus asa untuk beribadah, orang yang kehilangan semangat mencari Tuhan itu juga kehilangan iman. Maukah saudara diberkati? Saya berdoa waktu saudara mendengar firman ini, saudara disadarkan. Tuhan itu ingin melihat imanmu. Imanmu, kata Alkitab, orang benar hidup oleh iman. Kalau orang benar itu undur dari iman, kata Tuhan, aku tidak lagi berkenan kepadanya. Saudara, teguhkan imanmu. Kuatkan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab engkau berkenan atau tidak, yang pertama yang Tuhan lihat adalah imanmu. Satu waktu Tuhan pernah membuat perumpamaan. Ada hakim yang lalim, seorang janda yang dia direbut haknya oleh orang yang lebih kaya, lebih kuat. Dia mengadu ke hakim yang lalim. Kata Alkitab, hakim itu tidak takut akan Allah, tidak takut siapapun. Tetapi janda itu terus-menerus datang dengan tekun, terus datang. Dan akhirnya hakim itu berkata, aku tidak takut Allah, aku tidak takut manusia, tapi janda ini terus datang. Lebih baik aku membenarkan dia. Saudara, janda ini menggambarkan tentang ketekunan iman. Dan Tuhan berkata, kalau anak manusia datang ke bumi, masihkah ia mendapati iman? Saudara, waktu Tuhan datang kembali, kalau sampai pengangkatan terjadi, yang Tuhan lihat itu iman loh saudara. Apakah engkau masih beriman? Apa cirinya beriman? Masih terus semangat mencari Tuhan, masih percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, ada dalam hidup kita, dan kita tidak boleh abai tentang keberadaannya. Haleluya. Siapa yang mau punya iman yang kuat, angkat tangan saudara. Tuhan berkati saudaraku itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 14, mari kita lihat juga 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14 ini yang kedua. Siapa yang mau berkenan? Yang mau berkenan kepada Tuhan, saudara mesti lakukan yang kedua ini juga. 1, 2, 3, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15 saya lanjutkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Saudara, yang kedua itu taat. Saudara, kalau kita pergi ke pasar, kita mau beli sesuatu, dapat harga, saudara boleh menawar. Tetapi juga tidak semua tempat orang menjual, saudara menawar. Contoh, kalau ke pasar saudara tawar mati-matian, sayur ditawar, ayam ditawar, semua ditawar. Tapi coba kalau ke supermarket, nawar enggak? Padahal kalau dipikir modalnya orang di pasar sama di supermarket besar mana? Mana yang lebih kaya? Bukankah supermarket lebih kaya? Tapi kenapa saudara enggak nawar kepada orang yang miskin? Nawar habis-habisan. Enggak, ini cuma ilustrasi pembanding. Dalam hidup ini ada yang boleh kita negosiasi, tapi ada yang kita tidak boleh negosiasi, yaitu tentang ketaatan kita kepada firman Allah. Firman Allah itu undang-undang kerajaan surga. Saudara warga surga atau bukan? Kalau sudah warga surga, harusnya ikuti apa yang Tuhan tetapkan. Negara kita sedang kacau carut marut gara-gara undang-undang cipta kerja. Kita harus yakin bahwa pemerintah pasti berusaha supaya ada perbaikan-perbaikan demi negara ini. Tetapi kadang orang belum baca juga undang-undangnya, sudah demo bakar-bakar saudara. Ada yang bisa ditawar, ada yang tidak perlu, tidak boleh ditawar. Dan tentang ketaatan kita di hadapan Tuhan akan firman Allah, lebih baik kita taat saja. Tentang apa? Tentang jaga kekudusan, kekudusan perkataan dijaga, kekudusan perbuatan dijaga, kejujuran harus dilakukan, kekudusan hati, jangan iri hati, jangan sombong dilakukan, kekudusan tentang keuangan saudara harus dilakukan, kekudusan tentang persembahan harus taat beri persembahan, saudara harus taat, tidak usah nawar. Saya belajar cuma satu hal, kalau Tuhan suruh saya taat.
Nggak usah ngitung-ngitung. Ngitung waktu, ngitung tenaga, ngitung uang. Itu apa? Hidup juga punya Tuhan. Kalau kita taat, Dia berkenan. Dia berkenan. Kata Tuhan, anak-anak yang nggak taat itu anak-anak yang bodoh. Firman Tuhan mengatakan, kamu itu hidup dalam waktu kebodohanmu. Saudara, siapa orang yang mau disebut bodoh? Nggak ada kan? Saya dorong saudara dengar firman Tuhan ini. Di masa-masa yang sedang semakin menuju hari kedatangan Tuhan itu, kiranya makin taat. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini adalah masa pembiaran. Kata firman Tuhan, sebelum Tuhan datang akan ada masa pembiaran. Yang kudus akan menguduskan diri, yang suci makin menyucikan diri, tapi yang cemar semakin cemar, yang bohong semakin bohong. Orang yang kerohaniannya palsu akan makin palsu. Orang akan sungguh-sungguh dibiarkan di masa sekarang ini. Kalau Roh Kudus masih mengetuk hatimu, saudara harus respon. Kalau Roh Kudus masih bicara dalam dirimu, respon. Saya hanya belajar apa yang Tuhan katakan. Saya mau taat. Itu saja. Saudara mau berkenan? Amin. Taat. Boleh ucapan sama saya? Ucapan. Kalau saya mau berkenan kepada Tuhan, saya harus taat kepadanya. Amin, saudaraku. Itu yang kedua. Jadi ingat, yang pertama kita belajar kalau kita mau berkenan, jaga iman saudara. Jangan mengabaikan Allah. Jangan memandang rendah kehadiran Tuhan. Jangan karena engkau mengalami sesuatu yang buruk engkau meremehkan Tuhan. Jangan engkau berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi mencari Tuhan. Hati-hati, jauhkan itu dari hidupmu. Sungguh Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan kita akan diberkati waktu kita mencari Tuhan. Yang kedua, saudara mesti taat. Taat. Amin. Yang terakhir, saudara, siapa yang mau berkenan, saudara harus memberikan penyembahan kepada Tuhan. Kenapa penyembahan? Karena penyembahan adalah satu-satunya yang bisa berasal dari diri kita sendiri, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Perhatikan saya, kalau kita memberi kepada Tuhan uang, hasil kita bekerja, tapi saya mau tanya, yang memberi kita kepandaian siapa? Tenaga, umur, yang membuka jalan pekerjaan, yang memberkati supaya itu bisa berhasil. Bukankah Tuhan campur tangan di semua itu? Jadi kalau kita memberi sebagian, dan itu biasanya sebagian kecil, bukan sebagian besar. Sebagian kecil itu kepada Tuhan, toh itu semua masih milik Tuhan. Tapi kalau penyembahan itu berasal dari hati kita sendiri yang kita putuskan, kita mau menyembah Tuhan atau tidak. Sebenarnya milik kita sendiri yang kita punyai adalah hati kita. Cuma itu harta kita. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh itu yang menyukakan Tuhan. Agama tanpa penyembahan percuma. Memuji-muji Tuhan tapi tanpa kesungguhan menyembah percuma. Berdoa sering-sering tanpa hati yang sungguh-sungguh menyembah, tidak ada gunanya. Kata Tuhan, Tuhan bisa muak dengan ibadah-ibadah yang hanya agamawi tanpa penyembahan yang dari hati. Saya dorong saudara punya penyembahan kepada Tuhan. Sebab hartamu itu cuma satu sebenarnya, yaitu hatimu. Umur itu juga Tuhan yang tentukan. Waktu itu milik Tuhan, bukan milikmu. Jadi semasa masih bisa bernafas, menyembah kepada Tuhan. Hanya itu hartamu. Kalau engkau mau berkenan kepada Tuhan, masuk dalam dimensi penyembahan. Makanya Tuhan berkata, waktu Tuhan datang, Tuhan berkata, tiba waktunya penyembah-penyembah benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara mau berkenan, mau diberkati, jadi penyembah. Saudara menyanyi dan menyembah itu bisa berbeda. Menyanyi dengan segenap hati untuk Tuhan itu menjadi penyembahan. Tapi menyanyi dengan semua kemampuan talenta tanpa penyembahan itu bukan penyembahan. Saudara bisa ngerti? Bermain musik bisa nggak itu jadi penyembahan? Bisa. Tapi memainkan musik dengan segenap hati,
penuh penyembahan kepada Allah. Itu baru penyembahan. Tapi bermain musik berdasarkan talenta tok, tanpa hati menyembah, bukan penyembahan. Siapa kita yang mau diberkati Tuhan? Siapa kita yang mau berkenan? 3 hal saya sampaikan. Iman, taat, penyembahan. Saudara mengerti? Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan menciptakan kita sebagai pasangannya yang dikasih, yang ditebusnya. Bahkan kita disebut juga anak-anaknya. Supaya kita bisa menyembah Dia. Maukah saudara menyembah Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa? Mari kita tunduk. Haleluya ya Bapa. Tolong kami, bahwa kami menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, siapa yang perlu Tuhan hari ini? Siapa yang butuh Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan sama doakan saudara. Tuhan, Roh Kudus jamah semua. Jamah mereka, penuhi mereka. Jamah, penuhi, jamah. Urapi, teguhkan, berkati, pulihkan, kuduskan, ampuni semua. Kau bekerja di tengah-tengah anak-anakmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bebaskan mereka dari ikatan duniawi, bebaskan mereka dari ikatan kegelapan, bebaskan mereka dari setiap kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kelepasan yang dari Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih buat minggu ini. Terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur buat Engkau yang selalu mengasihi kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ingat pesan Tuhan minggu ini, iman, taat, dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita lewat pesan-pesannya. Sekarang mari kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, mari persiapkanlah roti dan anggur sebagai unsur perjamuan kudus, dan kita akan berdoa bersama-sama, sebab kita tidak boleh lupa kekuatan kita hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah berpesan, tinggallah dalam aku dalam kamu, maka kita akan berbuah banyak, kata Tuhan. Dan Tuhan mengajari menyatu dengan Tuhan. Kalau kita makan tubuhnya, minum darahnya, itu artinya perjamuan kudus. Amin saudara. Dalam perjamuan kudus ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kelimpahan yang Tuhan beri dalam hidup kita, ada mujizat-mujizat yang akan terjadi. Amin. Percaya saudaraku? Mari kita persiapkan diri. Saudara, terimalah roti dan anggur masing-masing di rumahnya. Dan apabila sudah, kita mau angkat roti lebih dahulu. Kalau sudah siap, saya undang berdiri semuanya. Mari kita berdiri, kita angkat roti kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami akan perjamuan kudus. Berkatilah kami. Saudaraku, saya minta semua ikuti saya berdoa. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Hidup kami diberkati di bumi ini, tidak miskin, tidak susah. Kami percaya segala penyakit kami juga sudah ditanggung di kayu salib. Kami percaya segala penderitaan kami sudah diselesaikan oleh Tuhan lewat pengorbanannya. Saat ini kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang menyelamatkan, yang membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus. Amin. Mari makan roti sebagai tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Betapa bersyukurnya kami Tuhan. Siapakah kami boleh bersatu dengan Tuhan Yesus. Kami yang hina dina dipersatukan dengan Tuhan yang maha mulia. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa dalam perjamuan kudus. Amin. Mari sekarang angkat anggur kita. Semuanya angkat anggurnya. Ikuti kembali saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menerima anggur ini sebagai darah-Mu. Darah perjanjian yang baru dan kekal bagi kami yang percaya. Kami menerima darah-Mu dalam hidup kami, supaya dosa kami diampuni, hidup kami disucikan, kami diubahkan menjadi segambar, serupa dengan Kristus. Darah Yesus membebaskan kami dari segala serangan, setan-setan, roh-roh jahat, segala kejahatan yang menyerang atau mengancam kami. Semuanya digagalkan, dibatalkan dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari minum anggur ini sebagai darah Yesus dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah selesai. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, jangan takut berjalan dalam hidupmu. Yang penting beriman dan taat kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai dan terus memberkati saudara. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita sudah menerima semua berkat Tuhan. Jadi kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara ingat bahwa persembahan itu adalah bagaimana hati dan iman kita memberi kepada Tuhan. Oleh sebab itu beri yang terbaik. Dan ini adalah awal bulan. Saudara yang memberi persembahan persepuluhan, sungguh-sungguh siapkan dengan yang terbaik. Berdoalah supaya engkau waktu menabur sungguh-sungguh berkenan. Dan Tuhan sudah berjanji, Dia akan memberkati setiap orang yang menabur dan taat. Amin. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan. Hamba-Mu berdoa, semua jemaat Kau berkati. Semua persembahan yang diserahkan ke rumah Tuhan. Persembahan syukur, persembahan khusus, persembahan perpuluhan. Semua Kau berkati. Hamba percaya Engkau menguduskan. Dan Kau akan mengindahkan hidup kami. Pekerjaan kami, usaha kami, Kau berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi saya undang saudara bisa berdiri. Saya akan doa berkat untuk kita semua. Mari angkat tangan semua. Bapa di surga, turunkan berkat kepada kami. Kiranya berkat dari Bapa, dari Tuhan kami, dan juga persekutuan dalam rohnya yang kudus. Saat ini juga memenuhi kami. Membuat kami diberkati berlimpah-limpah. Diperluas daerah kami. Dibuat berhasil semua pekerjaan kami. Dijauhkan malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat ini turun atas kami, anak cucu kami, untuk selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali dan kami semua terangkat ke surga. Dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah. Dalam sukacita yang tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.